Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh al-imam Barokatil Anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 56. 1, 2, 3. Baris ketiga. Halaman 56. Baris ketiga. Depannya Qala Umaru. Dari atas. Iya, dari atas. Baris ketiga dari atas, lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umaru radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu berkata. Umar itu salah seorang sahabat Nabi, salah seorang khulafaur rasyidin, sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah diantaranya Umar bin Khattab. Umar berkata, ya ma'syarul Qur'an, wahai orang-orang yang cinta pada Al-Quran, irfa'u, angkatlah, ru'usakum, kepala kalian, angkatlah kepala kalian, qad wadoha, sungguh telah jelas, lakum, bagi kalian, at-tariqu, jalan menuju surga. Jadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran diperintahkan oleh Umar bin Khattab, angkatlah kepala kalian, sungguh telah jelas jalan menuju surga bagi kalian. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran itu sudah tahu jalan menuju surga, karena dia membaca Al-Quran, dia mengerti kandungan Al-Quran, lalu dia tahu jalan menuju surga disebabkan Al-Quranul Karim. Orang Islam itu konsepnya sudah ada, tinggal dilaksanakan, insya Allah bahagia. Bahagianya bukan hanya di dunia, tetapi di dunia dan di akhirat. Nah, Al-Quran adalah konsep yang tidak mungkin keliru, yang tidak mungkin salah, karena resepnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta manusia. Jadi yang lebih tahu tentang kebahagiaan manusia itu pencipta manusia.
Siapa pencipta manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah sudah menurunkan petunjuk untuk manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Berarti orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan keliru jalan, pasti di dunia bahagia, apalagi di akhirat. Kalau ada konsep bahagia, konsep sukses yang bikin manusia bisa benar, bisa nggak benar. Tapi kalau Al-Quran pasti benarnya. Jadi kita yakin dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran hendaklah sering kita baca. Jadi bacaan yang paling utama itu Al-Quran. Memilikilah kecintaan pada Al-Quranul Karim. Setelah sholat 5 waktu ditunaikan, karena itu wajib, maka amalan yang untuk mendekatkan pada Allah yang paling efektif adalah membaca Al-Quranul Karim. Wastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Jadi orang yang melaksanakan ajaran Al-Quran adalah orang yang melaksanakan kebaikan. Berlomba-lombalah melaksanakan ajaran Al-Quran, artinya berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Jadi ada ayat Quran, renungkan, sudah diamalkan atau belum? Kalau belum, berusaha mengamalkannya. Ada larangan Allah, sudah ditinggalkan atau belum? Kalau belum, berusaha meninggalkan larangan Allah tersebut. Itu namanya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa qala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang bagi seharusnya li sahibil Quran, bagi pengemban Al-Quran, orang yang tekun membacanya itu namanya sahibul Quran, pengemban Al-Quran. Sahib itu juga bisa berarti kawannya Al-Quran. Sahib, sahabat, sahabatnya Quran, dekat dengan Quran. Karena sering membaca Al-Quran, maka disebut kawannya Al-Quran, sahibul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran atau pengemban Al-Quran. Seharusnya bagi pengemban Al-Quran ayya'rifa bilailihi, membacanya pada malam hari. Idzan nasu naimun, tatkala manusia banyak yang tidur. Jadi hendaklah kita pengemban Al-Quran, orang yang cinta pada Quran, membaca Quran pada malam hari, pada saat manusia tidur. Itu akan menenangkan hati kita, itu akan menenteramkan hati kita. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Dicoba gratis, nggak bayar. Insya Allah hati kita tenang dengan membaca Al-Quran pada malam hari, pada saat manusia tidur. Jadi kita bangun, biasanya sholat tahajud 2 rakaat. Kalau sudah tahajud kita nunggu subuhnya masih lama, baca Quran. Di situ terasa kedamaian hati, di situ terasa ketentraman, di situ terasa kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa binaharihi, dan di siang harinya juga. Idzan nasu muftirun, tatkala manusia banyak yang kenyang perutnya. Jadi tatkala manusia banyak yang perutnya kenyang, hendaklah kita mengosongkan perut sedikit, lalu kita membaca Al-Quranul Karim. Tidak terlalu banyak makan. Orang yang banyak makan itu malas ibadahnya. Orang yang perutnya kenyang terus-menerus, ibadahnya akan berat, baca Qur'annya juga akan berat. Maka dengan kita menyedikitkan makan, lalu di siang hari kita bisa ibadah dengan khusyuk dan membaca Al-Quran juga dengan khusyuk. Wa yahzunuhu idzan nasu yafrahun, bersedih hati tatkala manusia bergembira. Ketika merenungkan Al-Quran, maka kita akan merenungkan ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa Allah,
ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Lalu kita merenungkan kita berada di dalam posisi orang-orang yang durhaka kepada Allah, lalu kita bersedih hati, bertobat kepada Allah lantaran kita merenungkan Al-Quran. Wa bukaihi, dan menangis, idzan nasu yadhakun, tatkala manusia tertawa terbahak-bahak. Jadi ketika kita merenungkan Al-Quran, merenungkan azab-azab Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, menerangkan siksa Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, maka kita akan menangis. Menangisnya menangis penuh ketentraman, menangis penuh kedamaian, karena takut Allah, takut siksa nerakanya Allah. Orang yang bisa menangis di dunia karena takut kepada Allah, takut siksanya Allah, akan memadamkan api neraka. Dan itu tidak semua orang dikasih, hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa menangis karena takut kepada Allah, terutama ketika merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Wa bisumtihi, dan hendaklah diam merenungkan kandungan Al-Quran. Izin nasu yahuduna, tatkala manusia banyak yang berbincang-bincang. Tatkala manusia berbincang-bincang, kita diam sambil merenungkan Al-Quran. Wa bi khusyu'ihi, dan dengan khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Izin nasu yahtaluna, tatkala manusia banyak yang menyombongkan diri. Jadi dengan Al-Quran kita bisa khusyuk, kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Allah tatkala manusia banyak yang sombong dan membanggakan diri. Intaha, selesai perkataan Abdullah bin Mas'ud. Intaha, selesai perkataan Abdullah bin Mas'ud. Qultu, saya berkata. Maksudnya saya berkata, menjelaskan perkataan Ibnu Mas'ud. Saya berkata, maksudnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, pengarang kitab ini berkata, makna kalam Ibnu Mas'udin, arti perkataan Ibnu Mas'ud, haza, ini, arti perkataan Ibnu Mas'ud ini adalah annahu, sesungguhnya, yang bagi seharusnya, yatamayyazu sahibul Quran, pengemban Al-Quran itu membedakan dirinya, min ghairihi, dari selainnya, min amatin nasi, dari umumnya manusia. Jadi sifatnya harus berbeda dari sifat manusia. Biziyadatit tashmiri, dengan menambah semangat, fi ta'atillahi, di dalam taat pada Allah. Jadi pengemban Al-Quran itu, orang yang tekun membaca Al-Quran itu seharusnya berbeda sifatnya, dengan semangat beribadah, dengan semangat taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kasratil musara'ati fil khairati, memperbanyak bergegas di dalam kebaikan-kebaikan. Jadi ada kebaikan dia semangat, sholat dia semangat, baca Quran dia semangat, tahajud dia semangat, menolong orang dia semangat, ada yang membantu, ada yang membutuhkan dia membantunya dengan semangat. Semua itu karena mengharapkan keridhaan Allah. Jadi maksud perkataan Ibnu Mas'ud adalah pengemban Al-Quran hendaklah berbeda dengan orang lain pada umumnya, yaitu taat pada Allahnya lebih maksimal dan bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa syiddatil ikhtirazi, dan sangat memelihara diri, minal ghaflati, dari kelalaian, ma'a mujanabatil lahwi, disertai menjauhi kelalaian.
Menjauhi kelalaian adalah kegiatan-kegiatan yang bisa melalaikan kita, seperti dangdutan tengah malam. Nah, itu dihindari. Orang-orang pengemban Al-Quran, kan itu hukumnya mubah, iya mubah, tapi kalau terus-menerus itu adalah hal yang negatif atau hal yang tidak baik. Jadi hal-hal yang seperti itu orang pengemban Al-Quran itu harus dihindari. Wa kamalil khasyati, sempurnanya rasa takut, sempurnanya rasa khusyuk, wal khaufi, dan rasa takut minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi mulailah kita berusaha cinta pada Quran, dekatkan diri kita kepada Allah lewat Al-Quran. Saat ini guru mursyid itu guru pembimbing rohani makin jarang, makin sulit ditemukan. Kemudian ulama mengajarkan ketika hal ini terjadi, guru pembimbing rohani, guru mursyid itu jarang, adalah sholat 5 waktu tunaikan dengan baik, lalu baca Quran, maka Allah langsung yang akan membimbing orang tersebut dengan kecintaannya kepada Al-Quranul Karim. Nanti orang itu diberikan Al-Furqan. Furqan itu bisa membedakan, oh ini kurang baik, ini baik. Jadi dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, meskipun dia nggak tahu dalilnya. Dengan banyak membaca Al-Quran, orang tersebut diberikan Al-Furqan, bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, disebabkan dia tekun membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang tekun membaca Al-Quran, orang yang cinta pada Quran, dan berusaha orang yang mengamalkan ajaran Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.